Salve adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026, merupakan pekan biasa ke-14. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Mari sebelum kita merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kekal, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, jagalah kami, berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjaannya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini mengajarkan kita tentang belas kasih Yesus yang luar biasa dan panggilan untuk melayani. Saat melihat banyak orang yang menderita, lelah, dan terlantar, hatinya tergerak. Dia kemudian mengingatkan bahwa ladang pelayanan sangat luas, tapi pekerjaannya sedikit. Kita diajak untuk peduli dan berdoa agar Tuhan mengirim lebih banyak penuai. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, ada 3 pelajaran utama yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Yesus adalah gembala yang penuh belas kasih. Ketika orang banyak bawah kepadanya dalam keadaan teraniaya dan tak berdaya, Yesus tidak mengabaikan mereka. Di tengah kesibukannya melayani, Dia selalu punya waktu untuk melihat dan merasakan penderitaan manusia secara nyata. Poin yang kedua, respon terhadap kebutuhan sesama.
Saat menghadapi penderitaan orang lain, seringkali kita tergoda untuk menghakimi, seperti orang Farisi yang menuduh Yesus atau mengeluh. Yesus justru menunjukkan teladan tindakan. Dia berkeliling, mengajar, menyembuhkan, dan memberitakan Injil Kerajaan. Poin ketiga, panggilan menjadi pekerja. Tuaian. Yesus bersabda, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan memanggil kita masing-masing untuk terjun langsung menjadi perpanjangan tangannya. Menjadi pekerja tidak selalu harus menjadi pemuka agama, tetapi bisa dimulai dari lingkungan terkecil, menjadi pendengar bagi yang kesepian, penolong bagi yang membutuhkan, dan saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah aksi yang dapat kita lakukan, mulailah hari Anda dengan doa sederhana, seperti yang diperhatikan Yesus, memohon agar Tuhan membukakan mata kita terhadap penderitaan di sekitar kita dan menjadikan kita alatnya untuk membawa damai serta pengharapan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan berkat-Nya melalui mujizat yang Dia lakukan. Ada kasih yang sangat besar yang Dia tunjukkan. Inilah yang semestinya kita lakukan dalam hidup kita. Kita perlu dengan tulus mewartakan kebaikan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kasih untuk semua orang yang membutuhkan. Kadang kita ditolak, tetapi percayalah, ketika kasih kita tulus dari hati, Tuhan akan bekerja membantu kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ingin mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.